Manajemen perseroan menilai capaian kinerja sepanjang tahun lalu hingga kuartal 1 2026 menjadi dasar kuat untuk tetap membagikan dividen kepada investor. Emiten mobil bekas PT Autopedia Sukses Lestari Tbk memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 12,7 miliar rupiah atau setara dengan 28,25% dari laba bersih tahun buku 2025. Dengan demikian pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp1 per saham. Manajemen perseroan menilai capaian kinerja sepanjang tahun lalu hingga kuartal 1 2026 menjadi dasar kuat untuk tetap membagikan dividen kepada investor. Presiden Direktur PT Autopedia Sukses Lestari Tbk Jani Chandra mengatakan optimistis mampu mencapai ataupun mencatat pertumbuhan kinerja double digit pada tahun ini. Adapun sepanjang tahun 2025, perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp1 triliun, tumbuh sekitar 14,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan bisnis turut mendorong laba bersih tahun berjalan mencapai Rp45 miliar. Momentum positif pun berlanjut pada kuartal 1 tahun 2026, di mana pendapatan naik 27,5% secara tahunan menjadi Rp283,6 miliar dan laba bersih tercatat sebesar Rp7,4 miliar. Bursa Efek Indonesia memastikan terus berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan di tengah tertekannya indeks harga saham gabungan imbas gempuran sejumlah sentimen negatif termasuk aksi rebalancing investor asing. Lebih lanjut, Bursa Efek Indonesia berharap upaya reformasi pasar modal akan menjadi fundamental pertumbuhan berkelanjutan dan dapat meningkatkan partisipasi investor global. Apa yang kita lakukan sekarang, upaya-upaya yang dengan sangat serius kita lakukan sekarang adalah untuk upaya perbaikan jangka panjang dari pasar kita. Arus derat net sell asing tengah dirasakan oleh pasar modal Indonesia, terutama indeks harga saham gabungan. Tak hanya datang dari tinjauan dan rebalancing terbaru MSCI dan FTSE, pasar modal Indonesia saat ini digempur sentimen negatif lainnya, seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh 17.500 per dolar Amerika Serikat, serta harga minyak dunia yang telah menembus level $100 per barel. Menanggapi kondisi tersebut, pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, memastikan bursa senantiasa berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan dan terus melakukan monitoring aktivitas investor global. Ia menyebut aktivitas rebalancing portofolio investor global adalah hal yang wajar dalam mekanisme pasar. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa semua upaya reformasi yang dilakukan regulator adalah untuk menjadikan pasar modal Indonesia lebih baik dalam jangka panjang. Ya, dan tentu kami memonitor aktivitas dari investor, khususnya investor asing, ya, dan dengan rencana rebalancing yang akan dilakukan oleh investor asing, tentu ini adalah aktivitas yang wajar. Ya, tetapi sekali lagi, apa yang sedang kita lakukan, upaya bersama yang kita lakukan adalah untuk bagaimana pasar kita lebih baik, lebih dalam untuk jangka panjang. Ya, pada gilirannya, tentu kita harapkan investor asing akan berpartisipasi kembali dan bahkan lebih. Sebagai gambaran, indeks harga saham gabungan sepanjang bulan Mei 2026 cenderung konsisten bergerak di zona koreksi. Sempat melaju ke level 7.100-an di awal Mei, namun IHSG kembali tertekan sejumlah sentimen termasuk diantaranya tinjauan terbaru penyedia indeks global MSCI yang membawa IHSG kembali ke bawah level 7.000-an. Tak sampai di sana, pada perdagangan Senin 18 Mei 2026, usai libur panjang dan pengumuman terbaru FTSE Russell, IHSG kembali tergelincir ke level yang lebih rendah, ditutup di level 6.599 terkoreksi hampir 2% dalam sehari, usai secara intraday sempat tertekan lebih dari 4%. Di tengah tertekan IHSG, manajemen BEI memahami bahwa sentimen negatif pasar bisa berasal dari mana saja yang berakibat pada derasnya aksi jual asing. PJS Dirut BEI menyatakan bahwa peran BEI sebagai SRO pasar modal punya gerak terbatas untuk melakukan intervensi, tidak seperti kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan atau stabilisasi rupiah di bawah otoritas Bank Indonesia. Meski demikian, Bursa Efek Indonesia memastikan seluruh transaksi perdagangan berjalan teratur, wajar, dan efisien. BEI juga memastikan keandalan dan transparansi infrastruktur perdagangan serta pengaturan dan pengawasan.
Lebih lanjut, manajemen bursa berharap upaya reformasi pasar modal yang dilakukan BEI dan OJK akan menjadi fundamental pertumbuhan berkelanjutan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor global serta pada gilirannya akan menarik kembali investor asing ke dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Berikutnya, pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani mengapresiasi langkah dan upaya Otoritas Jasa Keuangan beserta Bursa Efek Indonesia dalam penyempurnaan transparansi di pasar modal saat ini. Upaya tersebut diyakini akan semakin meningkatkan investasi di pasar modal Indonesia. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani mengapresiasi langkah upaya Otoritas Jasa Keuangan beserta Bursa Efek Indonesia dalam penyempurnaan transparansi di pasar modal. Di mana langkah ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor semakin jauh lebih baik dan menjadikan saham-saham memiliki imbal hasil yang lebih baik secara jangka panjang dan menengah. Rosan memandang secara fundamental saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, khususnya saham-saham BUMN, akan membuat yield atau imbal hasil dari investasi secara jangka panjang akan lebih baik. Salah satunya saham Bank Himbara yang telah memiliki yield atau imbal hasil investasi di atas 10%. Baik secara fundamental maupun baik secara pricing dari saham-saham, terutama saham BUMN kita yang ada di bursa, itu akan membuat yield jangka menengah panjang yang baik, yang above 10 to 11% gitu ya. Ini bisa PT Chandra Asri Pacific Tbk memutuskan untuk membagikan dividen tunai dengan total mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp6,07 per saham. Langkah ini menjadi sinyal positif perseroan dalam menjaga komitmen pemberian nilai tambah kepada investor di tengah dinamika pasar. PT Chandra Asri Pacific Tbk memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan total mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp6,07 per saham. Keputusan pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada 13 Mei 2026. Langkah ini menjadi sinyal positif perseroan dalam menjaga komitmen pemberian nilai tambah kepada investor di tengah dinamika pasar. Berdasarkan keterbukaan informasi, pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai adalah investor yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 29 Mei 2026. Sementara itu, jadwal perdagangan saham dengan hak dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada tanggal 25 Mei 2026. Sedangkan ex-dividen berlangsung pada 26 Mei 2026. Perseroan menjadwalkan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 17 Juni 2026. Selanjutnya dari sisi kinerja, perseroan tercatat membukukan laba bersih sebesar 146,13 juta dolar atau setara Rp2,47 triliun sepanjang Januari hingga Maret 2026. Perseroan sukses membalikan rugi bersih pada periode sebelumnya, sejalan dengan pendapatan yang melesat. Berbagai sumber untuk IDX Channel.